Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka al-Yafi'i, dan menghikayatkan, ya, haka yahki hikayatan, menghikayatkan atau menceritakan al-Yafi'i, Imam al-Yafi'i, an Ja'far ibn Sulaiman, dari Imam Ja'far bin Sulaiman. Qala, dia berkata, marartu, aku berjalan, aku wa Maliku bin Dinarin, dan Imam Malik bin Dinar, bil Basrati, di kota Basrah. Fabainama nahnu, dan ketika kami, naduru, sedang berkeliling, sedang berjalan, fiha, di kota Basrah, marorna, kami melewati, biqasrin ya'malu, melewati satu bangunan yang sedang dibangun, satu gedung yang sedang dibangun. Wa idzan syabun jalisun, dan tiba-tiba ada seorang pemuda yang sedang duduk di tempat bangunan itu. Ma ra'aitu, aku tidak melihat, ahsana, yang lebih ganteng, wajahnya, minhu, daripadanya. Wa idzan, dan tiba-tiba, huwa ya'muru bibina'il qasri, dia memerintahkan untuk mulai membangun gedung itu. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, if'alu wasna'u, sudah, mulai kerjakan, mulai bangun. Faqala li Malikun, maka berkata kepadaku Imam Malik bin Dinar, ama tara ila hadzal syabi, apakah kamu tidak melihat kepada sang pemuda ini, wa husni wajhihi, dan bagus perangainya, bagus wajahnya, wa hirsihi, dan cerdas dalam mengatur karyawannya, ala hadzal bina'i, atas bangunan ini. Ma ahwajani ila an as'ala rabbi yakhlisuhu, alangkah aku sangat berhajat, ila an as'ala rabbi, untuk meminta kepada Tuhanku, yakhlisuhu, supaya Tuhan menyelamatkan dia. Fala'allahu min syababi ahlil jannah, sehingga harapan saya, anak muda itu masuk dalam kategori pemuda ahli surga. Ya Ja'far, ya, kata Imam Malik bin Dinar, Ja'far, udkhul bina ilaihi, masuklah bersamaku ke rumah atau kepada anak muda yang ganteng tadi. Qala Ja'faru, berkata Imam Ja'far, fadakhalna, kemudian kami masuk, wasalimna, dan mengucapkan salam. Faraddas salama, maka menjawab salam itu anak muda, walam ya'rif Malikan, dan dia tidak mengenali bahwa yang datang adalah Imam Malik bin Dinar. Falamma arafahu, maka ketika dia mengenalinya, qama, dia berdiri, ilaihi, kepada Imam Malik bin Dinar. Nah, ini layaknya kita bertemu dengan orang terhormat, ya, kita bangun, kita nyalami. Jangan, ya, ucap salam tapi duduk aja di pantasnya begini nih. Ini anak muda punya adab, ya. Mula-mula karena dia lagi sibuk jawab salam doang. Begitu dilihat yang datang orang terhormat Imam Malik bin Dinar, dia langsung bangun, ya, nyambangi Imam Malik. Faqala, lalu berkata anak muda itu, ma hajatuka, apa keperluan anda, wahai orang alim, wahai Imam Malik? Qala, Imam Malik berkata, kam nawaita ayyunfiqa ala hadzal qasri, kam, berapa, nawaita, kamu niat, antunfiqa, untuk menghabiskan, ala hadzal qasri, atas bangunan ini. Niatmu bikin bangunan ini, ya, mau menghabiskan uang berapa? Bahasa kita, anggarannya berapa ini bangunan? Itu kira-kira. Ini
Ini bangunan anggarannya berapa? Qala, anak muda itu menjawab, mi'atu alfi dirhamin. Mi'atu 100, alfi 1000, berarti 100.000 dirham. 100.000 dirham. Berapa kira-kira ya? 1 M kali ya? 1 miliar. Qala, berkata Imam Malik, ala tu'tini hadzal mala, ya. Maukah kamu menyerahkan kepadaku hadzal mala, uang ini? Mau enggak duitnya kasih saya aja? Fa'adha'ahu fi haqqihi, aku akan tempatkan uang ini pada haknya. Wa atmanu laka 'ala Allahi azza wa jalla qasran khairan min hadzal qasri, dan aku menjamin kepadamu 'ala Allahi, atas nama Allah azza wa jalla, supaya Allah membangunkan qasran, bangunan khairan yang lebih baik, min hadzal qasri, daripada ini bangunan, biwildanihi, dengan pelayan-pelayannya, wa khadamihi, dan pembantu-pembantunya, wa kubabihi, dan apa itu kubahnya, ya, bangunan kubahnya, wa khaimihi, dan balkonnya, min yaqutatin hamra, yang terbuat dari yakut yang berwarna merah, ya, permata yakut yang berwarna merah, murassa'an bil jawahir, yang bertabur dengan intan mutiara, turabuhu az-za'faran, ya, lantainya minyak za'faran, ya, hamparan keramiknya minyak za'faran, wa mulatuhu al-misku, dan adukan dari semennya adalah minyak misik, afsahu, yang lebih luas, min qasrika hada, daripada bangunanmu ini. Masya Allah. Paham gak nih saya baca? Paham ya? Kalau nggak ngantuk paham, kalau ngantuk ya pahamnya separuh-separuh. La yakhrabu, bangunan ini tidak akan rusak. Lam yamassuhu yadani, yang belum pernah disentuh, yang tidak pernah disentuh oleh dua tangan. Walam yabnahu, dan belum ada yang membangun bangunan yang seperti ini. Anak muda, daripada kamu bangun itu duit 1 miliar, udah duitnya kesini aja, serahin ke saya. Nanti saya akan bangunkan bangunan istana yang lebih bagus, ya, saya jaminkan di hadapan Allah, ya. Gimana Pak kira-kira? Ada anak muda zaman sekarang, ya, udah ngukur tanah, udah gali, udah beli material dan sebagainya, tahu-tahu diparanin kiai, mau bikin apa? Mau bikin bangunan. Berapa modalnya? 5 miliar. Udah buat saya aja dah, nanti biar dibangunkan oleh Allah bangunan di surga. Kira-kira diserahin gak tuh duit? Ya Allah. Ntar dulu, siapa ente berani jamin bangunan surga? Ya, ente aja belum tentu masuk surga, gitu katanya. Qala, berkata anak muda, ya, lahu, qala, berkata Imam Malik lahu, kepada anak muda, al-jalilu kun fakan, Allah zat yang maha perkasa, ya, itu kalau sudah kun fakan, ya, kalau sudah ingin menjadikan maka terjadilah. Jadi ini kelasnya Imam Malik bin Dinar, ya. Faqala, lalu menjawab sang pemuda, fakhilnil lailata wa bakkir alayya ghadan. Kata sang anak muda, ya sudah kalau begitu biarkan aku berpikir ini malam, dan besok pagi-pagi sekali saya akan berikan jawaban. Faqala, maka berkata Imam Malik bin Dinar, na'am, baik.
Qala Ja'faru, berkata Imam Ja'far yang menemani Imam Malik bin Dinar, fabata Malikun, maka menginaplah Imam Malik, wa huwa yukaffiru fis syababi, wa huwa yufakkiru dari fakkaro, yufakkiru, sangat-sangat memikirkan. Wa huwa yufakkiru, Imam Malik bin Dinar sangat-sangat memikirkan fis syababi, tentang kecamuk ya pikirannya si anak muda. Falamma kana fi waqti sahari, maka ketika sudah sampai di waktu sahur, da'a, berdoa Imam Malik bin Dinar. Fa aqsara minad du'ai, lalu dibanyakin doanya ya. Doanya tidak seperti malam-malam biasanya. Falamma asbahna, maka ketika telah sampai waktu subuh, ghadauna, pagi-pagi, berpagi-pagi kami, fa'idzan, maka tiba-tiba bisyababi jalisun, anak muda itu telah duduk. Falamma ayana Malikan, maka ketika melihat sang pemuda itu Malikan kepada Imam Malik bin Dinar, hasya ilaihi, dia tersenyum kepada Imam Malik bin Dinar. Summa qala, kemudian dia berkata, ma taqulu fima qultu bil amsi, ma taqulu fima qulta bil amsi, Tuan, apa yang kau katakan kemarin? Qala taf'alu, berkata Imam Malik, ya, taf'alu, kamu minta waktu untuk berpikir semalaman. Qala na'am, kemudian berkata iya. Fa'akhdharal badra, lalu mengambil atau menghadirkan Imam Malik al-badra, ya, badar itu ya kalau zaman sekarang panci lah ya, atau wadah ya. Wada'a bidawatin ya. Dan dia meminta bidawatin, didatangkan alat tulis, wa qirtasin, dan kertas. Summa, kemudian kataba, menulis Imam Malik bin Dinar, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hadza ma dhamina Malik bin Dinar li fulanin bin fulanin, hadza ini ma apa-apa, dhamina yang menjadi jaminan, Maliku bin Dinarin, Imam Malik bin Dinar, li fulanin bin fulanin, kepada fulan bin fulan. Inni dhamintu laka 'alallahi qasran, sesungguhnya aku menjaminkan untukmu wahai anak muda, 'alallahi, atas nama Allah, qasran, bangunan surga atau bangunan, badala qasrika, sebagai pengganti bangunanmu, bisifatihi, dengan sifatnya, kama wasaftu, sebagaimana aku telah mensifati, yaitu bangunan yang lebih baik, lebih luas, yang ada pelayannya, yang ada balkonnya, ada yakut merahnya, ada mutiara, bertabur mutiara. Wa ziyadatu 'ala Allahi, dan aku mohon pertambahan kepada Allah. Washtaraitu laka bihadzal mali, dan aku membelinya darimu, bihadzal mali, aku menjualnya kepadamu, bihadzal mali, dengan ini harta, qasran, bangunan, fil jannati, di dalam surga, afsahu, yang lebih luas, min qasrika, daripada bangunanmu ini, fi dhillin dolilin, yang bangunanmu nanti berada di tempat yang memperoleh teduhan, biqurbi atau biqarbil azizil jalil, yang dekat dengan Allah al-aziz al-jalil, yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Summa tawa, kemudian Imam Malik melipat al-kitabu, kitab, wa dafa'ahu, dan menyerahkannya itu kitab, ila syabi, kepada sang pemuda.
wa hamalanal mala, lalu kami mengambil seluruh uang 1 miliar tadi. Ya. Fama amsa, maka sehingga waktu sore, ya, Malikun, Imam Malik membagikan uang itu kepada fakir miskin, hatta ma baqiya indahu, hatta sehingga ma baqiya, tidak ada tersisa, indahu di sisinya, fauqa miqdari quti lailatin, sekedar untuk makan, ya, makan malam sekalipun. Ya, nih orang jujur begini, dikasih duit 1 miliar, suruh bagi-bagi, ya bagi habis. Bagi habis, tidak tersisa sedikit pun, ya. Nggak nyisain buat dirinya, buat ntar makan malam, nggak ada. Wa ma ata 'ala syababi, dan belum sampai 'ala syababi, atas anak muda, 40 yauman, 40 hari. Hatta wajada Malikun, sehingga mendapati Imam Malik kitaban, ya, tulisan yang diserahkan kepada sang pemuda, maudhu'an fil mihrabi, ya, tersimpan di atas mihrabnya Imam Malik bin Dinar. Indama intaqala min salatihil ghadati, ya, ketika Imam Malik bin Dinar bangun dari salat subuh, itu kertas terbang dari mihrabnya Imam Malik bin Dinar. Fa akhadahu, lalu ia mengambilnya, wa nasyarahu, dan membukanya. Faidan, maka tiba-tiba fi dhahrihi, di dalam tulisan itu, maktubun, ya, fi dhahrihi, di punggungnya kertas itu, maktubun, tertulis, bila midadin, ya, dengan tanpa wadah lagi. Hadhihi bara'atun minallahil azizil hakim li Malik ibn Dinarin. Hadhihi, ini, ya, ini berita, bara'atun, keselamatan, ya, atau kebebasan, minallahi, dari sisi Allah, al-azizil hakimi, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Li Malik ibn Dinarin, kepada Imam Malik bin Dinar, ya. Ini kertas, ya, adalah terbebasnya Imam Malik bin Dinar dalam rangka memberikan jaminan bangunan yang lebih baik untuk si anak muda. Wa waffayna syaba al-qasra, dan aku telah menetapi, telah memenuhi, asyaba, akan sang pemuda, al-qasra, bangunan, alladzi dhamintu, yang aku memberikan jaminan, alladzi dhaminta, yang engkau wahai Malik bin Dinar memberikan jaminan, lahu, kepada sang pemuda, wa ziyadata sab'ina dhi'fan, dan ditambahkan luasnya 70 kali lipat dari bangunan yang dijanjikan. Qala, berkata sang perawi, yaitu Imam Ja'far, ya. Fabaqa Malikun muta'ajjiban, fabaqa, maka tersisa, Malikun, bagi Imam Malik bin Dinar, muta'ajjiban, keheran-heranan. Wa akhadha, dan mengambil Imam Malik bin Dinar al-kitab, kitab, faqumna, lalu kami bangun dari salat subuh, fadhahabna ila manzilis syabi, kemudian kita berangkat menuju ke rumahnya sang pemuda. Faidan al-babu masdudun wal buka'u fid dari, maka ketika sudah sampai di rumahnya, tiba-tiba pintu rumah anak muda itu tertutup dan terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Faqulna, lalu kami bertanya, ma fa'ala syabu, ya, apa yang terjadi terhadap anak muda tadi? Qalu mata bil amsi, mereka mengatakan anak muda itu meninggal kemarin. Nah, ya, kemarin meninggal dunia, pengumumannya nggak sampai, ya, karena nggak diumumkan di masjid. Fa'ahdorna al-ghasila, fa'ahdorna, lalu kami mendatangi al-ghasila, yang memandikan, ya. Faqulna lahu, lalu kami bertanya kepada sang pemandi yang memandikan anak muda tadi, anta ghasaltahu,
apakah benar kamu yang memandikan? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala Malik, berkata Imam Malik, fahaddisna, coba jelaskan kepadaku, ya. Terangkan kepadaku, kaifa sana'ta, apa yang terjadi, apa yang kamu perbuat terhadap anak muda itu. Qala li, berkata sang yang memandikan, qala li qabla al-mauti, berkata anak muda itu sebelum kematiannya, idza ma mittu, apabila nanti aku mati, wa kafantani, dan engkau mengkafankanku, faj'al hadzal kitabi, maka jadikanlah kitab ini, tulisan ini, baina kafani wa badani, kamu tempatkan antara kain kafanku dengan badanku. Faja'altul kitaba baina kafanihi wa badanihi, maka kata sang yang memandikan, aku jadikan kitab ini antara kain kafannya dan badannya, wa dafantuhu ma'ahu, dan aku menguburkan bersamanya. Fa akhraja Malikun al-kitaba, lalu mengeluarkan Imam Malik al-kitaba, catatan yang sama. Faqala al-ghasilu, lalu berkata orang yang memandikan, hadzal kitabu bi'ainihi walladzi qabadahu, ya. Berkata orang yang memandikan, ini kitab, ini kertas yang aku lihat dengan mata kepalaku, yang kemarin sudah aku sertakan dengan anak muda tadi. Walladzi qabadahu, dan demi zat yang telah dikuburkan bersamanya. Laqad ja'altuhu baina kafanihi wa badanihi biyadi, sungguh aku telah menjadikan kertas ini di antara kain kafan dan badannya lewat tanganku. Qala, berkata sang perawi, fakasural buka'u, lalu banyak orang yang menangis. Faqama, lalu bangun syabun akharu, anak muda yang lain. Faqala, kemudian berkata anak muda yang lain, ya Malik, Imam Malik, khudh minni mi'atai alfi dinarin, kalau begitu ambil saja uang saya, ya, 200.000 dinar. Wadman li misla hadza, dan kau berikan jaminan untukku sama seperti anak muda yang kau berikan jaminan. Faqala, kemudian berkata Imam Malik bin Dinar, hayhata, ya, mustahil, kata Imam Malik bin Dinar. Jadi rupanya Imam Malik bin Dinar ini sudah melihat bahwa anak muda yang ganteng itu umurnya tidak akan lama. Oleh karena itu, daripada membangun bangunan jadi, niatnya sesudah jadi bangunan dia mau nikah, ya, bangunan jadi sebelum nikah dia meninggal, kan jadi sia-sia itu bangunan. Maka diambil alih oleh Imam Malik bin Dinar. Dan benar, ya, belum 40 hari dari uangnya dibagi-bagi, ternyata anak muda ini meninggal dunia. Sementara ada anak muda lain, ya, udah Imam Malik, kalau begitu ini duit saya, ambil 200.000 dinar. Udah bikinin surat jaminan untukku supaya aku dibuatkan bangunan di surga. Apa kata Imam Malik? Hayhata, mustahil, ya, kamu tidak seperti anak muda itu, niatmu beda. Kana wa ma kana, wa fata ma fata, ya. Mustahil yang terjadi apa yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi apa yang tidak terjadi. Jadi mustahil, ya. Enggak sama, kamu enggak sama dia, itu niatmu sudah lain. Wallahu yahkumu ma yurid, dan Allah memberikan ketentuan kepada apa-apa yang dikehendaki. Qala, berkata sang perawi, fakana Malikun, maka adalah Imam Malik, kullama dzakara syabu baka wa da'alahu, ketika dia menyebut-nyebut sang pemuda tadi, beliau menangis dan berdoa untuk sang pemuda tadi. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ya, pagi ini kita
memperoleh satu kisah yang indah, ya. Satu kisah yang indah, ya, yaitu orang memilih bangunan di surga ketimbang bangunan di dunia. Karena bangunan di dunia itu orang bisa menikmati, bisa menempati berapa lama? Sebut saja orang sukses itu rata-rata di usia 50-an, ya, 50 tahun, ya, sukses, usahanya sukses, duitnya banyak. Lalu kemudian di usia 50 tahun dia membangun istana, ya, bangun rumah, ya. Rumah itu keker, bagus, ditempatin 20 tahun, 30 tahun tidak akan rusak, ya. Di usia 50 tahun orang ini bangun rumah keker, ya. Umur rumah ini bisa sampai 50 tahun. Kira-kira mampu menempati berapa tahun? Kalau ukuran umum, ya. Orang umur 50 tahun bikin rumah, kekuatan rumahnya sampai 100 tahun. Kira-kira orang ini mampu menempati rumahnya berapa tahun? Udah 50 sih. Ya kalau 70 katakan, berarti 20 tahun. 20 tahun. Sesudah 20 tahun, siapa yang nempatin? Orang lain. Anaknya, kalau anaknya bisa merawat. Kalau enggak, ya. Orang tuanya masih hidup aja anaknya udah nyuruh jual. Begitu orang tua meninggal, belum 40 hari udah sepakat anaknya, udah jual aja dah, jual, bagi. Ya Allah, selesai sudah, ya. Susah payah orang tua membangun bangunan, ya. Ujung-ujungnya ditinggal dan dibagi-bagi oleh anaknya. Kalau anak-anaknya baik, ya, menjadi harta tinggalan yang baik. Kalau anak-anaknya tidak baik, ya, malah menjadi perselisihan. Akhirnya tidak meninggalkan nilai kebaikan. Nah, kalau bangunan itu bangunnya di surga, sudahlah, rumah ya yang penting rapat, hujan nggak bocor, ya, panas nggak kepanasan, ya, udahlah, yang penting aman nyaman, ya, ya, asal kita tempatin nggak ada masalah, udahlah, ya, nggak usah dibangun yang mewah-mewah gitu. Ada rezeki ya buat bangun rumah aja di surga. Akhirnya duitnya dibagi-bagi untuk fakir miskin, dibagi-bagi untuk anak-anak yatim. Itu uang tidak sedikit, ya, ratusan juta. Tapi karena ada niatan, ya, dalam benaknya daripada membangun di dunia, ya, lebih baik membangun di negeri akhirat, maka pasti akan ada, ya, apa itu, balasan bangunan yang disiapkan oleh Allah nanti di negeri akhirat, yakni di surga. Jadi ya bangun ya nggak usah bagus-bagus, ya. Tapi nah itu ulama-ulama, kiai-kiai bikin rumah bangunannya bagus-bagus, bagaimana itu? Ulama kiai bangun rumah bagus itu niatnya buat ibadah. Ulama kiai bikin rumah bagus, bikin majelis, niatnya buat ngumpulin santri, ngumpulin jamaah, ngumpulin murid, ya. Nah, harapannya begitu nanti ulama kiai meninggal dunia, ahli warisnya meneruskan dengan cara yang sama. Niatannya begitu, ya. Anak-anaknya meneruskan, ya, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, yaitu rumah yang dibangun dengan bagus supaya tetap dijadikan sebagai majelis ilmu. Boleh begitu, nggak apa-apa. Karena begini, jadi misalnya
kita ngumpulin duit, kita menyekolahkan anak, ya, mengajikan anak di majelis atau di pesantren, lalu kita ngumpulin duit dengan harapan nanti duit yang kita kumpulin itu supaya bermanfaat untuk anak kita, boleh. Ya. Saya mengambil kisah tentang Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir itu ketika melewati satu kampung itu orangnya resek lah ya, resek, banyak orang brengseknya. Nabi Khidir melihat bangunan rumah mau roboh. Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, ini dalam rumah ini ada kekayaan peninggalan orang tua. Anaknya sedang ngaji di pesantren. Jadi kalau rumah ini roboh, kekayaannya akan diambil alih oleh orang-orang brengsek sekitarnya. Mari kita bangun supaya rumahnya kokoh, bagus, harta kekayaannya tidak terambil oleh orang-orang brengsek. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, orang sini kan nggak pada peduli sama kita. Kenapa kita peduli? Ya. Nah, ini pertanyaan Nabi Musa yang ketiga, yang kemudian Nabi Musa tidak lulus menjadi santrinya Nabi Khidir. Anak-anaknya sedang nyantren. Nanti kalau pulang ini biar jadi modal anaknya untuk mengembangkan ilmu di tengah-tengah masyarakat yang ya lihat sendiri itu model-modelnya berbrengsek begitu. Jadi boleh ya, kita ngumpulin duit, ya, menghimpun harta dengan jalan yang halal, ya, dengan harapan kita sedang punya ya jago atau anak yang kita siapkan di pesantren dengan harapan begitu pulang uang ini buat bebasin tanah, bikin majelis, bikin pesantren. Boleh begitu. Karena itu niatan yang baik. Itu contohnya dari riwayat Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini ada kisah menarik juga dalam syarahnya, yaitu Manahijil Imdad ya, ala syarhil irsyadil ibad. Riwayat dari Imam Ibnul Wahhab Al-Muri ya. Kata beliau, sami'tul Ustaz Ahmad Al-Ishaqi qala, aku mendengar Ustaz Ahmad Al-Ishaqi berkata, waqafa a'rabiyun ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda ya, Arab kampung itu masuk ke kuburan Nabi, lalu berdoa, ilahi bihaqqi hadhihi turbati syarifah wa bihaqqi suratil ikhlas antarzuqani arba'ata alafi dirhamin. Ya Allah, dengan sebab ini tanah yang mulia karena di dalamnya ada makam Nabi, dan dengan sebab aku telah membaca beberapa kali surat Al-Ikhlas, berikan rizki kepadaku arba'ata alafi dirhamin, 4.000 dirham. 4.000 dirham itu ya sebut 40 juta. Ya Allah, ya tolong berikan kepadaku dengan sebab aku di makam Nabi dan aku telah baca surat Al-Ikhlas, berikan kepadaku uang 40 juta. Ini enak banget nih ya. Mintanya langsung kepada Allah. Dipenuhi enggak nih sama Allah nih? Fasami'ahu Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu mendengar ya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari pas lewat dengar ini anak muda. Ini anak muda apa-apaan ini? Ya. Minta kepada Allah di kuburan Nabi supaya dapat duit 40 juta. Faqala mah ya a'rabi, minggir wahai anak muda, a'rab. Taqsimu 'ala Allahi bihurmatir Rasul. Kamu bersumpah kepada Allah ya dengan penghormatan maqam Rasul. Summa tatlubud dunya, kemudian kamu mencari dunia. Ya, faqala, maka berkata anak muda, innaka lam tadri kaifa ihtajtu ila ma sa'altuhu. Kamu sih enggak tahu ya
Apa keperluanku sehingga aku minta seperti itu? Faqala, maka berkata sahabat Abu Ayyub, kam tas'aluhu, berapa yang kamu minta? Qala arba'atu alaf dirhamin, 40 juta. Faqala, lalu bertanya Abu Ayyub, madza taf'alu biha, ya, kenapa kamu mintanya 40 juta? Qala, ya, asrifu alfan ilad dain. Ya, anak muda itu berkata, aku akan pergunakan 1000-nya, ya, 10 jutanya untuk bayar hutang. Wa atazawwaju imra'atan bi alfin, dan 1000-nya lagi, 10 jutanya lagi, aku akan melamar anak perempuan, akan menikahi perempuan. Wa asrifu alfan fi nafaqatiha, dan yang 1000 lagi, yang 10 juta lagi untuk kasih nafkah kepadanya. Wa ashtari farasan bi alfin, dan sisa 10 jutanya aku akan belikan kuda. Wa amdha ilal ghazwi fi sabilillah, dan aku akan berangkat perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu empat-empatnya bagus gak itu? Ya. 10 juta buat bayar utang, 10 juta buat ngelamar perempuan, 10 juta buat kasih nafkah, 10 juta buat beli kendaraan untuk berperang di jalan Allah. Empat-empatnya adalah kebaikan. Abu Ayyub ini orang dermawan, tidak kaya tapi dermawan. Fa akhadha Abu Ayyub nabidahu hatta jaa bihi ila baitihi. Ya. Abu Ayyub, ya, kemudian mengambil bawaannya dan kembali ke rumahnya. Wa kana lahu qarahun. Abu Ayyub dia punya harta, ya, qarah, simpanan. Faba'aha, lalu ia menjualnya bi isnai asyara alfi dirhamin, dengan harga 12.000 dirham, ya, 120 juta. Ya, orang butuhnya 40 juta, ya, sahabat Abu Ayyub menjual barang berharganya 120 juta. Fa'aqal a'rabi arba'ata alafi dirhamin. Lalu yang 4.000, yang 40 juta, ya, diberikan kepada anak muda. Wa farraqa ala jirani arba'ata alafi dirhamin, dan 4 juta lagi, 40 juta lagi dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang miskin. Dibagikan pada tetangga-tetangganya. Wa dafa'a arba'ata alafi dirhamin ila 'amatil fuqara, dan dibagikan lagi yang 4 dirham, yang 40 juta, yaitu untuk seluruh orang-orang fakir di sekitarnya. Sisa enggak tuh? Habis ya. Ya, 120 juta, 40 juta buat si anak muda, 40 juta dibagi tetangganya, 40 juta buat fakir miskin. Wa kana sha'iman, padahal dia sedang berpuasa. Falam yabqa li nafsihi ma yuftiru bihi, sehingga tidak tersisa baginya untuk berbuka malam hari. Habisin tuh duit. Falamma kana minal ghadi, maka ketika telah sampai di waktu pagi, waktu subuh, dakhalal masjida mubakkiran, masuklah sahabat Abu Ayyub ke dalam masjid pagi-pagi. Fara'a salasa badrin fil mihrabi, maka dia melihat ada 3 kantong, ya, di mihrab, ya. Fi kulli badratin arba'atu alafi dinarin, dalam satu kantong ada 4.000 dinar, ya, dalam satu kantong ada 40 juta. Maktubun ala hatmi kulli wahidatin, ya, tercatat, ya, dalam tiap-tiap kantong itu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apa yang kamu nafkahkan, ya, berupa kebaikan, maka pasti dibayar oleh Allah, dilipat gandakan bayarannya. Wa fi asfali kulli wahidatin rik'atun maktubun, dan di bawah kantong-kantong itu ada tulisan pula, ya Aba Ayyub hadza khalafa shadaqatuka fid dunya, hei Abu Ayyub, ini adalah ganti sedekahmu di dunia. Wa thawabuha fil akhirati, dan pahalanya di akhirat, la yubayyidu, ya,
tidak akan berkurang, wala yafna, dan tidak akan rusak, wa huwa khairur raziqin, karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah ya. Jadi sore hari ya bagi-bagi duit, besok subuh begitu sampai di masjid ada 3 kantong ya. Tiap kantong isinya 40 juta ya. Berarti 120 juta. Duit yang dibagikan 120 juta. Balik itu rezeki. Nah, maka ini harus kita jadikan prinsip bahwa ketika kita bersedekah, yakin sedekah kita akan dibayar oleh Allah. Nilai yang buat sedekah dikembalikan di dunia sejumlah harta itu, dan nilai akhiratnya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gemar bersedekah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.